garing Pit B garing 2024 garing PN JKT Tim dengan identitas terdakwa Suhartono alias Tono bin Maruji. Saya akan membacakan tata tertib persidangan. Tata tertib persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pertama, dilarang membuat kegaduhan baik di dalam maupun di luar sidang. Yang kedua, duduk rapi dan sopan selama persidangan. Yang ketiga, dilarang makan dan minum di ruang sidang. Yang keempat, dilarang merokok baik di ruang sidang maupun di dalam gedung pengadilan. Yang kelima, wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang. Keenam, dilarang membawa anak-anak di bawah umur 12 tahun kecuali majelis hakim menghendaki anak tersebut menghadiri persidangan. Yang ketujuh, membuang sampah pada tempatnya. Kedelapan, dilarang menempelkan pengumuman atau brosur dalam bentuk apapun di dalam gedung pengadilan tanpa adanya izin tertulis dari ketua pengadilan. 9. Untuk melakukan rekaman baik kamera, tape recorder maupun video recorder dimohon untuk meminta izin terlebih dahulu kepada majelis hakim. Kepada penasihat hukum dan penuntut umum, silakan memasuki ruang persidangan. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin peserta sidang kami Majelis Hakim yang ditetapkan oleh Surat Ketetapan Majelis Hakim penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor 5-Pit-B-2024-PN Jakarta Timur tanggal 2 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim saya Indra Budi SHMH sebagai Hakim Ketua dan Hakim Anggota 1 Monika Sari, Hakim Anggota 2 Yogya Firman Nurobi SHMH sebagai Hakim Anggota 2. Pada hari ini akan dilaksanakan sidang perkara pembunuhan atas nama terdakwa Suhartono alias Tono bin Maruji. Untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Baik sebelumnya, demi kelancaran persidangan ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa silakan. Doa selesai. Setelah memeriksa kelengkapan ruangan sidang ini telah dinyatakan lengkap dan sah untuk digunakan sebagai tempat persidangan. Pada para hadirin diharapkan untuk mentaati aturan tata tertib persidangan. Kepada panitia siap? Siap. Sidang perkara Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 5-Pit-B-2024-PN Jakarta Timur atas nama terdakwa Suhartono alias Tono bin Maruji dibuka. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap?
Siap yang mulia. Kepada penuntut umum diserahkan untuk menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Terdakwa minta diri ke ruang sidang. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat di dalam BAP. Nama lengkap Suhartono alias Tono bin Maruji, tempat lahir Bojonegoro, umur tanggal lahir 58 tahun 11 Maret 1996, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kramat 1 RT 9 RW 1 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Agama Islam, pekerjaan Kepolisian Republik Indonesia. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan saya siap mengikuti persidangan hari ini. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindakan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat 2, angka 1, KUHP Junto pasal 55 ayat 1 dan KUHP pasal 181 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 KUHP, yaitu menghancurkan barang dan menyembunyikan mayat. Apakah saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Ya, yang mulia, saat ini saya didampingi oleh penasihat hukum saya. Betul, mereka penasihat hukum saudara? Betul, yang mulia. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membuat surat kuasa dan terdakwa Bawa yang dari mulia. kartu advokat saudara? Jika ada, mohon tunjukkan. Jaksa penuntut umum, apakah ingin memeriksa? Iya, yang mulia. Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Baiklah, kepada saudara penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Siap, yang mulia majelis hakim. Baiklah, penuntut umum, silakan dengan dakwaan saudara. Terima kasih majelis hakim. Dakwaan terhadap terdakwa akan kami bacakan. Surat dakwaan. Registrasi perkara nomor 5 garis miring PIT B garis miring 2024 garis miring PN Jakarta Timur. Identitas terdakwa. Nama lengkap Suhartono alias Tono bin Maruji. Selanjutnya identitas dianggap dibacakan. Penahanan selanjutnya dianggap dibacakan. Dakwaan pertama, bahwa ia, terdakwa Suhartono alias Tono bin Maruji, bersama-sama dengan saksi Abrian Syah, selanjutnya dilakukan penuntutan terpisah. Saksi Ahmad Jais bin Jahan dilakukan penuntutan secara terpisah. Saksi Rifki Permana dilakukan penuntutan secara terpisah. Saksi Franz Enrico selanjutnya dilakukan penuntutan secara terpisah. Selanjutnya dianggap dibacakan bahwa setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Jalan Tol Cikalong Selatan daerah Cimahi. Namun dikarenakan perbuatan dimaksud ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh terdakwa dalam daerah hukum berbagai pengadilan negeri, sehingga dibuka kemungkinan untuk penggabungan perkara dimaksud sebagaimana diatur dalam pasal 84 ayat 4 KUHP, sehingga masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Bahwa selanjutnya setelah melakukan pembuangan motor, selanjutnya saksi Ahmad Jais bin Jahan, saksi Riki Permana alias Dakim bin Agus Gunawan, dan saksi Franz Enrico Sitorus dan Franz bin Beni Sitorus kembali mengarah ke Jakarta dengan menggunakan mobil Innova, sedangkan terdakwa saksi Edwan Purwanda Heru Saputra alias Edwan bin Yaya Heriana, saksi
Jati Arya Utama alias Jati bin Fauzadi, dan saksi Yongki Pratama alias Yongki bin Kasiman berada di dalam mobil Camry. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 2 angka ke-1 KUHP junto pasal 55 ayat ke-1 KUHP. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan kami. Dakwaan kedua, bahwa ia terdakwa Suhartono alias Tono bin Maruji bersama-sama dengan saksi Abrian Syah bin Hasran Harahap dilakukan penuntutan terpisah. Selanjutnya saksi-saksi dianggap dibacakan. Pada tanggal 23 Juli 2023 atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan Juli 2023 bertempat di Jalan Tol daerah Cikalong Selatan daerah Cimahi, namun dikarenakan perbuatan dimaksud ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh terdakwa dalam daerah hukum berbagai pengadilan negeri, sehingga dibuka kemungkinan untuk penggabungan perkara dimaksud sebagaimana diatur dalam pasal 84 ayat 4 KUHP, sehingga masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Jakarta Timur, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan mengubur, menyembunyikan, membawa lari, atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara berikut dianggap dibacakan, maka perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 181 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jakarta 15 Februari 2024. Jaksa Penuntut Umum. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Saya mengerti, Yang Mulia. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Untuk eksepsi saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya, Yang Mulia. Apakah penasihat hukum saudara akan mengajukan eksepsi? Baik Yang Mulia, saya akan bacakan eksepsi. Izin Yang Mulia, saya bacakan nota keberatan eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum nomor registrasi perkara nomor 5/B/2024 PN Jakarta Tim atas nama terdakwa Suhartono. Keberatan terhadap surat dakwaan yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan hormat kami penasihat hukum terdakwa Suhartono alias Tono bin Maruji dengan ini menyampaikan nota keberatan eksepsi atas surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan nomor perkara 5/PB/2024 Negeri Jakarta Timur tertanggal 15 Februari 2024 atas dasar pertimbangan hukum sebagai berikut. Bahwa terdakwa Suhartono alias Tono bin Maruji didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat 2 angka 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP dan pasal 181 KUHP junto pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP, bahwa dakwaan tersebut didasarkan pada serangkaian peristiwa yang terjadi pada tanggal 23 Juli 2023 atau setidak-tidaknya dalam bulan Juli 2023. Keberatan material surat dakwaan tidak jelas, cermat, dan lengkap. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 KUHP yang mensyaratkan bahwa surat dakwaan harus disusun dengan jelas, cermat, dan lengkap. Dalam hal ini,
terdapat ketidakjelasan dalam uraian perbuatan terdakwa yang menyebabkan ketidakjelasan dalam dakwaan. Uraian peristiwa yang disampaikan dalam dakwaan terlalu umum dan tidak mendetailkan peran masing-masing terdakwa dalam tindakan yang dituduhkan. Hal ini mengakibatkan ketidakjelasan mengenai tanggung jawab individual dari terdakwa. Dakwaan berlapis yang tidak konsisten. Dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum bersifat kumulatif dan tidak konsisten, yaitu dalam dakwaan pertama dan dakwaan kedua. Hal ini dapat menimbulkan kerancuan dalam pembuktian dan penerapan hukum yang berlaku. Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang berbeda namun dalam satu perbuatan yang sama, yaitu melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan sekaligus menyembunyikan mayat. Hal ini menunjukkan tidak jelasan dalam konstruksi dakwaan alias yuridis. Berdasarkan pasal 143 ayat 3 KUHP, surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat-syarat formil dapat dibatalkan demi hukum. Dalam hal ini kami berpendapat bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak memenuhi syarat-syarat tersebut dan karena harus dinyatakan batal demi hukum. Permohonan berdasarkan alasan-alasan yang telah kami sampaikan di atas, kami memohon pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor 5 perkara 5/PIT-B/2024 Pengadilan Negeri Jakarta Timur tertanggal 15 Februari 2024 batal demi hukum, membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, mengembalikan harkat dan martabat terdakwa sebagai anggota kepolisian Republik Indonesia yang telah tercemar oleh dakwaan ini. Demikian nota keberatan ini kami sampaikan atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim yang mulia. Kami ucapkan terima kasih. Apakah jaksa penuntut umum akan menanggapi eksepsi dari penasihat hukum terdakwa? Siap, tidak yang mulia. Kami tetap pada dakwaan kami dan berpendapat bahwa dakwaan telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mohon agar eksepsi terdakwa ditolak. Atas pembacaan eksepsi, maka Majelis Hakim meminta waktu untuk memutuskan putusan selah, maka sidang diskor selama 1x30 menit. Membuka skorsing sidang. Membacakan putusan selah. Putusan selah nomor 187 (B) Putusan selah Pengadilan Negeri Jakarta Timur demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan tersebut dalam perkara para terdakwa. Identitas terdakwa: nama lengkap Suhartono alias Tono bin Maruji. Tempat tanggal lahir Bojonegoro. Umur 58 tahun. Tanggal lahir 11 Maret 1966. Jenis kelamin laki-laki. Kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal Jalan Kramat 1 RT 9 RW 1 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Agama Islam. Pekerjaan Kepolisian Republik Indonesia. Penahanan sebagaimana telah dibacakan oleh penuntut umum, sebagaimana telah dibacakan oleh Majelis Hakim, sebagaimana telah dibacakan. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan seluruh surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini. Telah mendengarkan pembacaan surat-surat dakwaan nomor registrasi perkara nomor 5/Pidana.B/2024 Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 15 Februari 2024 yang telah dibacakan oleh penuntut umum di muka persidangan. Telah mendengar keberatan eksepsi dari penasihat hukum terdakwa di muka persidangan atas surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Telah mendengar pula tanggapan penuntut umum yang diajukan secara lisan di muka persidangan atas keberatan eksepsi dari terdakwa tersebut. Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan pada perkara ini atas dakwaan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan nomor registrasi perkara 5/Pidana.B
garing 2024 garing Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 15 Februari 2024. Yang selanjutnya disebut sebagai surat dakwaan, dan surat dakwaan dimaksud telah dibacakan oleh penuntut umum di muka persidangan. Dakwaan sebagaimana telah dibacakan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 2 angka 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan kedua, sebagaimana telah dibacakan, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 181 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP menimbang bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa telah menunjukkan keberatan eksepsinya yang disampaikan secara lisan oleh penasihat hukum terdakwa di persidangan yang pada pokok berisikan hal-hal sebagai berikut. 1. Surat dakwaan tidak jelas, cermat, dan lengkap. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 KUHP yang mensyaratkan bahwa surat dakwaan harus disusun dengan jelas, cermat, dan lengkap. Dalam hal ini, terdapat ketidakjelasan dalam uraian perbuatan terdakwa yang menyebabkan ketidakjelasan dalam dakwaan. Uraian peristiwa yang disampaikan dalam dakwaan terlalu umum dan tidak mendetail peran masing-masing terdakwa dalam tindakan yang dituduhkan. Hal ini mengakibatkan ketidakjelasan mengenai tanggung jawab individual dari terdakwa. Dakwaan berlapis yang tidak konsisten. Dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum bersifat kumulatif dan tidak konsisten, yaitu dalam dakwaan pertama dan dakwaan kedua. Hal ini dapat menimbulkan keracuan dan pembuktian dan penerapan hukum yang berlaku. Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang berbeda namun dalam suatu perbuatan yang sama, yaitu melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan sekaligus menyembunyikan mayat. Hal ini menunjukkan ketidakjelasan dan konstruksi dakwaan. Ketiga, alasan yuridis. Berdasarkan pasal 143 ayat 3 KUHP, surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat-syarat formil dapat dibatalkan demi hukum. Dalam hal ini, kami berpendapat bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak memenuhi syarat-syarat dan karenanya harus dinyatakan batal demi hukum. Menimbang bahwa atas keberatan terekspresi terdakwa tersebut, penuntut umum telah mengajukan tanggapan yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat dakwaannya. Menimbang bahwa baik atas keberatan eksepsi yang diajukan oleh para terdakwa maupun atas tanggapan penuntut umum terhadap eksepsi para terdakwa, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa dari uraian di atas, majelis hakim berpendapat penuntut umum sudah menguraikan tugas dan tanggung jawab serta perbuatan terdakwa yang senyatanya para terdakwa oleh penuntut umum sudah dijelaskan secara cermat, jelas, dan lengkap oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim tidak sependapat dengan keberatan penasihat hukum para terdakwa sebagaimana tersebut di atas, sehingga harusnya dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa oleh karena itu, majelis hakim bersependapat dengan penuntut umum bahwa keberatan penasihat hukum terdakwa tersebut adalah tidak beralasan, sehingga tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa oleh karena keberatan terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima, maka pemeriksaan dalam perkara ini harus dilanjutkan dengan menghadirkan saksi dan barang bukti. Menimbang bahwa segala biaya perkara akan ditangguhkan bersamaan dengan pokok perkara. Mengingat ketentuan pasal 156 ayat 1 dan pasal 143 ayat 2 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini. Mengadili. 1. Menyatakan keberatan penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima. 2. Memerintahkan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur untuk melanjutkan persidangan perkara pidana nomor 5/B/2024 Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan menghadirkan saksi-saksi dan barang bukti.
Ketiga, menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir. Demikianlah putusan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 22 Maret 2024 oleh kami, saya Hakim Ketua Indra Budi Esa, Hakim Anggota 1 Monika Sari SHMA, dan Hakim Anggota 2 Yogya Firmansyah SHMA, masing-masing sebagai hakim anggota putusan yang mana diucapkan. Baik, karena putusan selah atas eksepsi sudah diputuskan, maka sidang kita lanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi. Kepada jaksa penuntut umum, apakah telah siap dengan barang bukti dan saksi-saksinya? Majelis Hakim yang terhormat, kami akan mengajukan alat bukti dan saksi-saksi. Namun pada persidangan ini kami belum siap untuk itu. Kami mohon agar persidangan ini bisa ditunda yang mulia. Apakah penasihat hukum terdakwa setuju dengan sidang ini untuk ditunda? Kami setuju Majelis Hakim. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat dengan agenda acara pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi kepada jaksa penuntut umum agar menghadapkan kembali terdakwa dan menghadirkan alat bukti dan saksi-saksi pada persidangan berikutnya. Dengan demikian, maka sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 5 garing pidana titik B garing 2024 garing Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas nama terdakwa Soehartono alias Tono bin Maruji dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Saudara jaksa penuntut umum, apakah alat bukti dan saksi-saksi sudah disiapkan dihadirkan persidangan ini? Sudah siap yang mulia. Saudara jaksa penuntut umum, apakah bisa diperlihatkan alat buktinya? Siap yang mulia. Penasihat hukum terdakwa, apakah ingin melihat? Saudara terdakwa, silakan mengambil tempat di samping penasihat hukum terdakwa. Baik, selanjutnya ada beberapa orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini, jaksa penuntut umum. 2 orang saksi yang mulia. Silakan dihadirkan saksi pertamanya. Baik yang mulia. Kepada petugas mohon dihadirkan saksi pertama atas nama Abiasa bin Hasran. Saudara saksi Abriansyah bin Hasran Harahap dipersilakan masuk ke dalam ruang sidang. Saudara jaksa penuntut umum, saksi di sini sebagai apa? Saksi yang sama juga pelaku turut serta dalam kejadian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang mulia. Baiklah, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat dari pengadilan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini? Ya, yang mulia, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini, yang mulia. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara. Apakah saudara bernama Ardiansyah bin Hasran Harahap? Ya, yang mulia, betul.
Perlihatkan identitas saudara. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu saudara bersedia untuk bersumpah atau berjanji? Saya bersedia disumpah dan berjanji yang mulia. Kepada petugas rohani hewan agar mengambil tempat. Saudara ikuti kata-kata saya. Saya berjanji Saya berjanji bahwa saya bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Siap mengerti yang mulia. Saudara kenal dengan terdakwa? Kenal yang mulia. Apa hubungan saudara dengan terdakwa? Saya menjadi atasan di satuan Polri yang mulia. Saudara saksi, pada saat kejadian, apa yang saudara lakukan saat itu? Ya yang mulia, saya menghubungi terdakwa agar bisa memindahkan mayat ke Jalan Madura agar seolah-olah terlihat sebagai kecelakaan lalu lintas yang mulia. Baiklah, keterangan dari saksi dianggap cukup. Dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan lebih lanjut dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup. Dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan lebih lanjut dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Selanjutnya petugas mohon hadirkan saksi 2 atas nama Ahmad Jais bin Jahan. Saudara saksi Ahmad Jais bin Jahan dipersilakan masuk ke ruang sidang. Saudara saksi, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya yang mulia, saya sehat secara jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini yang mulia. Baik, apakah benar saudara bernama Ahmad Jais bin Jahan? Benar yang mulia. Baik, kalau gitu bisa lihatkan identitas saudara. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus disumpah atau berjanji. Untuk itu saudara bersedia untuk disumpah atau berjanji? Siap yang mulia, saya bersedia dan berjanji yang mulia. Kepada rohaniawan silakan untuk mengambil tempat. Baik, saudara ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Silakan dulu. Lalu kembali dan saudara rohaniawan kembali ke tempatnya. Saudara saksi telah bersumpah menurut agama yang saudara anut.
Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Karena apabila saudara terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP, apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara kenal dengan terdakwa? Ya yang mulia. Apa hubungan saudara saksi dengan terdakwa? Saya bersama terdakwa menjadi rekan kerja di satu satuan Polri yang mulia. Dan pada hari kejadian apa yang saudara lakukan? Saya dan terdakwa yang mulia ingin membawa mayat di Pantura karena Pantura kejauhan. Saya bersama terdakwa membawa mayat di Cimahi dan merusak kendaraan bermotor seolah-olah terlihat sebagai kecelakaan lalu lintas yang mulia. Baiklah, keterangan saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lebih lanjut, kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau saksi yang lainnya. Baiklah, tim penasihat hukum terdakwa apakah menghadirkan saksi ahli atau saksi dari pihak terdakwa? Ada yang mulia, izin kami akan menghadirkan saksi ahli. Tugas bisa tolong dibantu untuk menghadirkan saksi ahli. Baik. Saudara ahli atas nama Profesor Dr. Agus Surono SH.MH dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudara ahli Profesor Dr. Agus Surono SH.MH, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan pada persidangan hari ini? Ya yang mulia, saya sehat dalam keadaan jasmani dan rohani dan saya siap memberikan keterangan pada persidangan ini. Baiklah, bisa tunjukkan identitas saudara. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan, saudara ahli di persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah atau berjanji. Untuk itu saudara bersedia disumpah atau berjanji? Saya bersumpah dan berjanji yang mulia. Kepada rohaniawan dipersilakan untuk mengambil tempat. Saudara ahli, silakan mengikuti kata-kata saya. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya sebagai ahli dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Saudara rohaniawan, silakan kembali ke tempat. Saudara ahli telah bersumpah menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan yang tidak benar atau palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun sebagaimana telah diatur dalam pasal 242 Undang-Undang KUHP. Apakah saudara ahli mengerti? Mengerti yang mulia. Tolong jelaskan pendapat ahli mengenai kasus yang dialami saudara. Sini saya akan memberikan 2 keterangan yang mulia. Yang pertama ada konsep kesengajaan dan yang kedua ada penerapan dalam kasus. Dalam yang pertama yang mulia, konsep kesengajaan. Kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan dalam hukum pidana. Kesalahan ini terdiri dari 2 unsur, yaitu locus dan culpa. Kesengajaan dibagi menjadi 3 bagian,
yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai keinsafan, dan kesengajaan sebagai kepastian. Kesengajaan sebagai maksud adalah ketika pelaku memiliki niat untuk melakukan perbuatan yang dikehendakinya. Hal ini tergantung pada jenis dan kualitas dari delik tersebut, apakah itu delik material atau delik formil. Pada delik material, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut seperti meninggalnya korban, dan dalam kasus pembunuhan merupakan hal yang dikehendaki oleh pelaku. Pada delik formil, kesengajaan didasarkan pada unsur-unsur yang ada dalam pasal yang dilanggar. Dan dalam penerapan dalam kasus ini saya menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dikategorikan sebagai kesengajaan yang bertujuan untuk menyebabkan luka atau penganiayaan terhadap korban. Berikut keterangan dari saya ini. Baik, terima kasih saudara. Untuk saudara ahli, silakan kembali ke tempat saudara. Baik, dengan telah didengarkannya para saksi dan ahli, dengan demikian sidang hari ini kami tunda selama 1 minggu dengan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 28 Januari 2024 pukul 09.00 waktu Indonesia bagian Barat dengan agenda acara pemeriksaan terdakwa. Dengan ini sidang saya tutup. Sidang lanjutan perkara pidana PN Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 5/P/B/2024 Jakarta Timur atas nama terdakwa Suartono alias Tono bin Maruji dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang pada yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan terdakwa. Kepada terdakwa dipersilakan mengambil tempat kembali di depan. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan pada persidangan hari ini? Ya, saya sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini. Baiklah, sebagaimana identitas saudara sudah jelas di dalam BAP, maka kita lanjutkan saja persidangan pada hari ini. Saudara terdakwa, apakah saudara kenal dengan korban? Tidak kenal, yang mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara menyadari perbuatan saudara? Saya melakukan perbuatan tersebut atas perintah atasan dan saya mengakui saya salah. Baik. Silakan saudara kembali ke tempat saudara. Baiklah, sidang pada hari ini Senin tanggal 28 Januari 2024 kami rasa cukup dan kami tunda selama 1 minggu ke depan, yaitu pada hari Senin tanggal 3 Februari 2024 dengan agenda pembacaan tuntutan penuntut umum. Untuk itu kami beritahukan kepada saudara penuntut umum agar menyiapkan tuntutannya serta menghadirkan terdakwa pada persidangan yang akan datang, dan kepada penasihat hukum terdakwa agar hadir kembali pada persidangan yang akan datang tanpa dipanggil kembali. Dengan demikian, sidang pada hari ini kami nyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 5/P/B/2024 Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas nama terdakwa Suartono alias Tono bin Muraji dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan
Apakah saudara jaksa penuntut umum sudah siap membacakan tuntutannya? Tuntutannya sudah siap. Baik. Saudara terdakwa agar mengambil tempat duduk kembali di depan. Silakan saudara penuntut umum untuk membacakan tuntutan pidananya. Kejaksaan Negeri Jakarta Timur untuk keadilan. Surat tuntutan PDM strip 78 garing JKT Tim garing 3 garing 2024. Nomor registrasi perkara 5 garing PIT B garing 2024 garing PNJKT Tim. Identitas terdakwa. Nama lengkap Suhartono alias Tono bin Maruji. Selanjutnya dianggap dibacakan. Penahanan oleh penyidik. Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh penyidik sejak 16 Agustus 2023 hingga 4 September 2023. Penahanan kemudian diperpanjang oleh penuntut umum dari 5 September 2023 hingga 14 Oktober 2023. Penahanan diperpanjang pertama oleh Ketua MS Pasal 29 dari 15 Oktober 2023 hingga 13 November 2023 dan diperpanjang kedua oleh Ketua MS Pasal 29 dari 14 November 2023 hingga 13 Desember 2023. Oleh penuntut umum menangani kasus tersebut dari tanggal 23 November 2023 hingga 12 Desember 2023. Masa penanganan diperpanjang oleh Ketua MS Pasal 25 dari tanggal 13 Desember 2023 hingga 11 Januari 2024. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri menangani kasus tersebut dari tanggal 2 Januari 2024 hingga 31 Januari 2024. Masa penanganan diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri dari tanggal 1 Februari 2024 hingga 31 Maret 2024. Dakwaan pertama, bahwa terdakwa Suhartono alias Tono bin Maruji bersama-sama dengan saksi Adriansyah bin Hasran Harahap sebagaimana yang telah dibacakan, selanjutnya dianggap telah dibacakan, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 2 angka ke-1 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yaitu barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana paling lama 7 tahun jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka. Selanjutnya, dakwaan kedua. Dakwaan dianggap dibacakan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 181 Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Bahwa mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan. Barang siapa yang mengubur, menyembunyikan, membawa ke lain tempat, atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya, diancam dengan pidana paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Jakarta, 3 Maret 2024. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan batin dan keteguhan iman kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam memutuskan perkara ini. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan pada hari ini. Terima kasih. Demikianlah tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Kepada terdakwa, apakah saudara akan mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana tersebut? Saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya yang mulia. Baik. Bagaimana penasihat hukum terdakwa? Apakah akan mengajukan pembelaan atas tuntutan tersebut? Kami akan mengajukan pembelaan dan kami mohon majelis hakim memberikan waktu untuk mempersiapkan pembelaan. Bagaimana jaksa penuntut umum? Apakah saudara bersedia sidang ini ditunda? Ya, Majelis Hakim, kami setuju sidang ini ditunda.
Baiklah, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2024 pada pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat dengan agenda acara pembacaan pembelaan dari terdakwa atau penasehat hukum kepada jaksa penuntut umum. Kami perintahkan untuk menghadiri kembali terdakwa kepada terdakwa penasehat hukum agar mempersiapkan pembelaannya pada hari sidang yang akan ditetapkan. Pada hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 5-P-B-2024 dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas nama terdakwa Suhartono alias Tono bin Maruji dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara sidang minggu lalu, maka agenda sidang hari ini adalah mendengarkan pembelaan dari terdakwa dan penasehat hukum terdakwa. Kepada saudara terdakwa dan penasehat hukum, apakah saudara sudah siap dengan membacakan pembelaan atau pledoinya? Sudah siap Yang Mulia. Baik, kami sudah siapkan Pak Hakim. Silakan dibacakan. Terima kasih Yang Mulia. Izin saya membacakan surat pembelaan terdakwa. Pembelaan terdakwa nomor perkara 5-Pit-B-2024 Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Perihal pembelaan hukum terhadap terdakwa Suhartono alias Tono bin Maruji dalam perkara tindak pidana sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menghancurkan barang-barang dan tindak pidana sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya sesuai pasal 170 ayat 2 angka 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP dengan pasal 181 KUHP junto pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP. Yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, kami tim penasihat hukum dari Kantor Hukum Dwi Nugroho and Partners Law Associate yang bertindak atas nama terdakwa Suhartono alias Tono bin Maruji dengan ingin menyampaikan nota pembelaan sebagai berikut. Bahwa kami menghargai proses hukum yang berjalan serta seluruh pihak yang terlibat dalam pemeriksaan perkara ini. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan pembelaan atas nama terdakwa. Nota pembelaan ini kami susun dengan penuh tanggung jawab berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Menanggapi dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, kami selaku penasihat hukum terdakwa mengajukan jawaban sebagai berikut. Fakta hukum. Berdasarkan pemeriksaan perkara yang telah berlangsung, terdapat beberapa poin penting yang kami pandang perlu mendapat perhatian khusus dari Majelis Hakim yang mulia, yakni tidak ada niat kriminal yang terbukti, bahwa terdakwa Suhartono alias Tono bin Maruji tidak memiliki niat kriminal dalam perbuatannya. Niat jahat atau mensri adalah elemen yang sangat penting dalam menentukan adanya tindak pidana. Dalam kasus ini, tidak ada bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa terdakwa memiliki niat jahat atau mensrea untuk melakukan perbuatan yang didakwakan. Terdakwa terlibat dalam situasi yang bersifat spontan dan tidak terencana, yang mana tindakan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana yang disengaja dan terencana. Kedua, tidak ada kerugian yang signifikan. Barang-barang yang diduga dihancurkan oleh terdakwa tidak memiliki nilai yang signifikan dan tidak mengakibatkan kerugian besar bagi pihak lain. Hal ini penting untuk dipertimbangkan dalam menentukan
ringannya hukuman yang dijatuhkan. Berdasarkan pasal 170 ayat 2 angka 1 KUHP, tindakan penghancuran barang yang dilakukan secara bersama-sama harus menimbulkan kerugian yang signifikan untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berat. Dalam kasus ini, kerugian yang ditimbulkan tidak signifikan dan oleh karenanya tidak dapat dijadikan dasar untuk hukuman yang berat. Yang ketiga, keterangan saksi yang tidak kuat. Keterangan saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum tidak konsisten dan terdapat banyak kontradiksi yang meragukan keabsahan dakwaan terhadap terdakwa. Beberapa saksi memberikan kesaksian yang saling bertentangan dan tidak ada bukti tambahan yang dapat menguatkan kesaksian mereka. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. 1. Keterangan saksi-saksi yang dianggap telah dibacakan. 2. Keterangan ahli. Ahli Prof. Dr. Agus Surono, SHMH, menyatakan bahwa kesengajaan merupakan salah satu bentuk kesalahan terdiri dari locus dan culpa. 3. Keterangan terdakwa yang dianggap telah dibacakan. Menurut pasal 185 ayat 1 KUHP, keterangan saksi harus berdasarkan pengetahuan sendiri dan yang harus jelas serta tidak bertentangan dengan keterangan saksi lainnya. Dalam kasus ini, keterangan saksi yang dihadirkan tidak memenuhi syarat tersebut. Argumentasi hukum. Pasal 170 ayat 2 angka 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP. Pasal ini mengatur mengenai tindakan pidana yang dilakukan dengan terang-terangan dan tenaga bersama untuk menghancurkan barang. Dalam hal ini kami berpendapat bahwa tindakan terdakwa tidak memenuhi unsur tersebut karena tidak ada bukti yang cukup kuat menunjukkan keterlibatan terdakwa dalam tindakan tersebut secara sadar dan terencana. Berdasarkan jurisprudensi yang ada unsur-unsur terang dan tenaga bersama harus dibuktikan dengan adanya koordinasi dan niat yang jelas untuk melakukan perbuatan tersebut yang dalam hal ini tidak terbukti. Pasal 181 KUHP junto pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP terkait dengan tuduhan menghilangkan mayat untuk menyembunyikan kematian atau kelahirannya. Kami menemukan bahwa tidak ada bukti konkret yang mendukung dakwaan ini. Keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa terlibat dalam perbuatan tersebut. Berdasarkan prinsip hukum pidana, seorang tidak dapat dipidana tanpa adanya bukti yang kuat dan meyakinkan. Nullum crime sine lae certa. Dalam kasus ini tidak ada bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah atas tuduhan ini. Pembelaan terdakwa. 1. Terdakwa adalah anggota polisi aktif yang seharusnya menjadi contoh masyarakat. 2. Terdakwa mengakui penyesalan dan berjanji tidak akan mengulanginya. 3. Terdakwa melakukan sopan di persidangan. Permohonan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, kami memohon kepada majelis hakim untuk diantaranya 1. Membebaskan terdakwa Suhartono alias Tono bin Maruji dari semua dakwaan dan tuduhan hukum. 2. Atau setidak-tidaknya menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada terdakwa. Penutup. Yang mulia majelis hakim yang terhormat, kami percaya bahwa hukum harus ditegakkan dengan adil dan berdasarkan fakta serta bukti yang ada. Oleh karena itu, kami berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan dengan seksama nota pembelaan ini dan memberikan putusan yang seadil-adilnya demi keadilan dan kebenaran. Terima kasih. Baiklah, dengan demikian pembelaan dari penasihat hukum terdakwa kepada jaksa penuntut umum, apakah akan mengajukan replik atas pembelaan dari penasihat hukum terdakwa? Baik, terima kasih yang mulia. Kami akan mengajukan replik dan kami sudah mempersiapkannya. Replik putusan nomor 5 garis miring Pit B garis miring 2024 garis miring PN JKTT. Perihal
Replik Jaksa Penuntut Umum terhadap nota pembelaan dari terdakwa Suhartono alias Tono bin Maruji dalam perkara tindak pidana sesuai pasal 170 ayat 2 angka ke-1 KUHP junto pasal 55 ayat ke-1 KUHP dan pasal 181 KUHP junto pasal 55 ayat ke-1 KUHP. Pendahuluan selanjutnya dianggap dibacakan. Klarifikasi terhadap keberatan terhadap surat dakwaan. Pertama, surat dakwaan tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap. Penuntut umum telah menyusun surat dakwaan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama penyidikan dan sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP. Dakwaan tersebut telah diuraikan secara rinci mengenai waktu, tempat, dan cara tindak pidana dilakukan oleh terdakwa bersama dengan para saksi lainnya. Kedua, dakwaan berlapis dan tidak konsisten. Penuntut umum menyusun dakwaan dengan menggunakan dakwaan alternatif atau kumulatif untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terungkap dalam persidangan. Hal ini adalah praktek yang umum dan sah dalam proses peradilan pidana. Ketiga, alasan yuridis. Penuntut umum menegaskan bahwa surat dakwaan telah memenuhi semua syarat formil sebagaimana diatur dalam KUHP. Tanggapan terhadap analisis fakta dan bukti bahwa ketidakjelasan peran terdakwa dalam surat dakwaan dan selama persidangan, peran terdakwa telah dijelaskan dengan jelas. Kedua, tidak ada bukti keterlibatan langsung terdakwa. Pernyataan bahwa tidak ada bukti secara langsung mengaitkan terdakwa dengan perbuatan yang dituduhkan adalah tidak benar. Yang ketiga, terdakwa bertindak sesuai perintah atasan. Penjelasan terdakwa bahwa ia hanya menjalankan perintah atasan tidak dapat diterima sebagai alasan pembenar atau pemaaf dalam tindak pidana yang dilakukannya. Hal-hal yang meringankan terdakwa. Penuntut umum mengakui bahwa terdakwa memiliki prestasi selama bertugas di kepolisian dan telah menunjukkan sikap kooperatif selama proses persidangan. Namun, hal-hal yang ringan tersebut tidak dapat menghapus atau mengurangi beratnya tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Permohonan penuntut umum. Pertama, menyatakan bahwa terdakwa Suhartono alias Tono bin Maruji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh dakwaan pertama dan dakwaan kedua. Selanjutnya, menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Suhartono alias Tono bin Maruji sesuai dengan tuntutan yang telah diajukan oleh penuntut umum. 3. Menyatakan bahwa barang bukti yang terkait dengan perkara ini tetap disita atau dimusnahkan atau dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa. Demikian replik ini kami sampaikan dengan harapan agar majelis hakim yang mulia dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya demi keadilan dan ketertiban umum berdasarkan fakta dan bukti yang telah terungkap selama persidangan. Kami percaya bahwa hukum dapat ditegakkan dengan tegas berdasarkan fakta serta bukti yang ada. Atas perhatian dan kebijaksanaan majelis hakim, kami mengucapkan terima kasih. Hormat kami, Jaksa Penuntut Umum. Duplik jawaban tanggapan atas replik Jaksa Penuntut Umum nomor 5/PIT-B/2024-PN Jakarta Timur. Perihal duplik penasihat hukum terhadap replik Jaksa Penuntut Umum atas nota pembelaan terdakwa Suhartono alias Tono bin Maruji dalam perkara tindak pidana sesuai pasal 170 ayat 2 angka 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP dengan pasal 181 KUHP junto pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kami, tim penasihat hukum dari Kantor Hukum Dwi Nugroho and Partners Law Associate yang bertindak atas nama terdakwa Suhartono alias Tono bin Maruji dengan ini menyampaikan duplik atas replik yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Setelah mencermati dan mempertimbangkan dengan seksama isi dari replik tersebut, kami merasa perlu untuk menanggapi dan memberikan penjelasan lebih lanjut sebagai berikut. Pendahuluan. Yang mulia yang Majelis Hakim, kami mengapresiasi kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan duplik ini. Kami menyusun duplik ini dengan penuh tanggung jawab berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta ketentuan hukum yang berlaku.
kami berharap duplik ini dapat membantu majelis hakim dalam mengambil keputusan yang adil dan bijaksana. Tanggapan terhadap fakta hukum. 1. Klarifikasi terhadap keberatan terhadap surat dakwaan. Surat dakwaan tidak jelas, cermat, dan lengkap yang dianggap telah dibacakan. Dakwaan berlapis yang tidak konsisten yang dianggap telah dibacakan. Alasan yuridis. Kami tetap berpendapat bahwa surat dakwaan yang disusun oleh penasihat hukum tidak memenuhi persyarat-syarat formil sebagaimana diatur dalam KUHP. Oleh karena itu, kami meminta majelis hakim untuk mempertimbangkan pembatalan dakwaan demi hukum sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 3 KUHP. 2. Tanggapan terhadap analisis fakta dan bukti. Ketidakjelasan peran terdakwa. Penuntut umum menyatakan bahwa peran terdakwa telah dijelaskan dengan jelas, namun dalam kenyataannya tidak ada bukti konkret yang menunjukkan keterlibatan langsung terdakwa dalam tindakan yang didakwakan. Keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum tidak cukup kuat untuk mengaitkan terdakwa secara langsung dan perbuatan tersebut. Tidak ada bukti keterlibatan langsung terdakwa. Kami tetap berpendapat bahwa tidak ada bukti yang secara langsung mengaitkan terdakwa dengan perbuatan yang didakwakan. Keterangan saksi-saksi bersifat umum dan tidak spesifik, menyebutkan peran terdakwa dalam peristiwa tersebut. Selain itu, bukti fisik yang diajukan oleh penuntut umum juga tidak cukup kuat untuk membuktikan keterlibatan terdakwa. Terdakwa bertindak sesuai perintah atasan. Sebagaimana seorang anggota kepolisian, terdakwa hanya menjalankan perintah atasan tanpa mengetahui secara detail latar belakang peristiwa yang terjadi. Terdakwa tidak memiliki niat untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum dan hanya bertindak sesuai dengan perintah yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu, tindakan terdakwa tidak dapat dianggap sebagai perbuatan pidana yang disengaja. Hal-hal yang meringankan terdakwa. 1. Terdakwa bersikap kooperatif. Terdakwa selalu bersikap kooperatif selama berproses penyidikan dan persidangan. Sikap kooperatif ini menunjukkan bahwa terdakwa tidak memiliki niat untuk menghalangi proses hukum dan justru ingin membantu mengungkap fakta yang sebenarnya. 2. Terdakwa memiliki prestasi di kepolisian. Dibacakan sebagaimana yang telah dibaca. Terdakwa menyesali perbuatannya yang dianggap telah dibacakan. Argumen hukum. 1. Pasal 170 ayat 2 angka 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP. Kami berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam pasal ini tidak terpenuhi dalam perkara ini. 2. Pasal 181 KUHP junto pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP terkait tuduhan menghilangkan mayat untuk menyembunyikan kematian atau kelahirannya, kami menemukan bahwa tidak ada bukti konkret yang mendukung dakwaan ini. Permohonan penasihat hukum terdakwa. Berdasarkan alasan-alasan yang telah kami sampaikan di atas, kami memohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk diantaranya 1. Menyampaikan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor perkara 5/PIB/2024/PN Jakarta Timur tertanggal 15 Februari 2024 batal demi hukum. 2. Membebaskan terdakwa Suhartono alias Tono bin Maruji dari segala tuntutan hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. 3. Mengembalikan harkat dan martabat terdakwa sebagai anggota kepolisian Republik Indonesia yang telah tercemar oleh dakwaan ini. 4. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan, harkat, dan martabatnya. 5. Membebankan biaya perkara kepada negara. Penutup yang mulia, majelis hakim yang terhormat,
Demikian duplik ini kami sampaikan dengan harapan agar majelis hakim yang mulia dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan fakta dan bukti yang telah terungkap. Dan selama persidangan kami percaya bahwa keadilan akan ditegakkan dan terdakwa akan mendapatkan putusan yang sesuai dengan keadilan dan kebenaran. Atas perhatian dan kebijaksanaannya, majelis hakim kami ucapkan terima kasih. Baiklah, sidang hari ini dinyatakan cukup dan selanjutnya memberikan kesempatan kepada majelis hakim bermusyawarah mengambil keputusan dan sidang ini ditunda 2 minggu ke depan pada hari Senin 24 Februari 2024 dengan agenda pembacaan putusan kepada jaksa penuntut umum, penasihat hukum, dan terdakwa diharapkan hadir dalam persidangan tanpa dipanggil kembali. Maka dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 5-P-B-2024 Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas nama terdakwa Suhartono alias Tono bin Maruji dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan putusan majelis hakim. Saudara terdakwa diberitahukan bahwa acara persidangan pada hari ini adalah pembacaan putusan pengadilan. Apakah saudara terdakwa sudah siap mendengarkan putusan sidang hari ini? Ya, saya sudah siap, Yang Mulia. Putusan nomor 5-P-B-2024 Pengadilan Negeri Jakarta Timur demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara terdakwa nama lengkap Suhartono alias Tono bin Maruji, tempat lahir Bojonegoro, umur 58 tahun, tanggal lahir 11 Maret 1966, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kramat 1 RT 9 RW 1, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Agama Islam, pekerjaan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya telah dibacakan. Mengadili, menyatakan terdakwa Suhartono alias Tono bin Maruji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana mereka yang melakukan dan menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menghancurkan barang-barang dan sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya. Kedua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan. Ketiga, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Keempat, menetapkan agar terdakwa untuk tetap ditahan. Kelima, menetapkan barang bukti berupa 1 unit HP merek Vivo warna ungu nomor HP 081291361888. 2. 1 HP merek Xiaomi jenis Redmi 10 warna biru dongker nomor HP 089840444153. 3. 1 unit HP merek iPhone X warna hitam nomor handphone 081281991996. 4. 1 HP merek iPhone 11 warna hitam nomor HP 082260265855. 5. 1 unit HP merek Oppo F9 warna merah nomor HP
5881904940. Keenam, 1 HP merek iPhone 12 Pro warna navy blue, nomor HP 082180392009. 7. 1 unit HP merek Xiaomi jenis Redmi 10 Pro warna hitam, nomor HP 082123573186. Ke-8, 1 unit HP merek Samsung Duos warna pink silver dalam keadaan hancur. 8. 1 unit HP merek Samsung Duos warna pink silver dalam keadaan hancur. 9. 1 unit HP merek Realme warna biru dongker dalam keadaan hancur. 10. 1 buah SIM card Telkomsel, 1 buah SIM card XL, dan 1 buah micro SD size 8 GB merek VJ. 11. 1 unit mobil merek Toyota Innova warna silver metallic tahun 2005, nomor polisi D1401OK. Berikut STNK dan 1 buah anak kunci. 12. 1 buah borgol tis. 13. 1 unit motor merek Honda Beat warna putih list biru, nomor polisi B6789DJN beserta 1 buah ban depan. 14. 1 buah kunci kontak sepeda motor merek Honda Beat. 15. 1 buah baju kaos pendek warna biru laut. 16. 1 buah celana pendek kolor warna motif biru batik. 17. 2 pasang sandal jepit warna hitam. 18. 1 buah plastik camper berbagai warna. 19. 1 buah galon air Lim mineral. 20. 1 buah galon oli warna merah. 21. 1 buah handuk warna biru dongker. 22. 1 buah selang warna hijau. 23. 1 bungkus yang berisikan bekas lakban dan tisu yang terdapat bercak darah. 24. 2 puntung rokok merek Sempurna Mil dan 1 puntung rokok merek Marlboro. Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Abriansa bin Hasran Harahap. Yang keenam, membebankan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian putusan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua Indra Budi SHMH, Hakim Anggota 1 Monika Sari SHMH, Hakim Anggota 2 Yogya Firman Nurobi masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut dibantu oleh Anggun Setia Putri SH, Panitra, pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh Dwi Nugroho SH sebagai penasihat hukum terdakwa, serta Kolila Rahmayanti dan Mardiansa Saraswati sebagai penuntut umum dan di hadapan terdakwa dengan didampingi oleh penasihat hukumnya. Baiklah, demikian putusan Majelis Hakim. Diberitahukan bahwa apabila keberatan dengan putusan ini dapat mengajukan upaya banding selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Kepada terdakwa, apakah saudara mengerti dengan putusan ini? Saya mengerti, Yang Mulia. Saudara penasihat hukum siap dibantu ya apabila terdakwa akan mengajukan banding. Baik, Yang Mulia. Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana peradilan semu Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia dengan nomor 5-P-B-2024 Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas nama terdakwa Suartono alias Tono bin Maruji dinyatakan selesai.
believe